Bismillahirrahmanirrahim. Salam, pertanyaan pertama di sini, apa hukum belajar bahasa Arab? Kalau saya pribadi melihat itu bagian daripada kewajiban setiap muslim, ya. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, Nabi Anda orang Arab, sehingga penyampaiannya dalam hadis yang disampaikan oleh beliau juga bahasa Arab. Mayoritas sahabatnya adalah orang-orang Arab yang juga menukil kisah-kisah dari orang-orang Arab dan bahasa Arab. Begitu juga dengan umumnya buku-buku agama, buku-buku induk, dari buku-buku hadis, ya, dari tafsir, umumnya dari buku-buku, semua itu asalnya dari bahasa Arab. Berarti memang dia bukan pilihan, tetapi harusnya menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar, ya. Minimal sekali Anda membaca terjemahannya, minimal. Kayak misalnya mau baca ayat Al-Quran, ya. Misalnya baca yang Anda sering baca dalam sholat, misalnya baca surah Al-Asr, misal surah Al-Masad, ya, misal surah At-Tin, dan seterusnya. Ini kan dalam bahasa Arab. Dengan Anda mengerti apa yang dimaksud, maka secara otomatis akan membawa pada kekhusyuan. Seperti itulah, ya. Jadi saya melihat masalah itu. Apalagi memang bacaan-bacaan dalam sholat Anda semua berbahasa Arab. Maka seakan-akan tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk tidak belajar bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab itu indah sekali. Enak untuk belajar atau dipelajari, ya. Kosakatanya juga sangat indah. Nah, ada sebagian ulama bahkan mengatakan kemungkinan besar bahasa yang digunakan di surga bahasa Arab, ya. Walaupun ini secara khusus belum ditemukan dalilnya, tetapi dia dari Al-Quran, kitab yang diturunkan terakhir Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa Arab dalam hadis beliau. Itu semua menandakan bahwasanya memang bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaannya, apakah berpahala? Ini sudah ditanya bahasa Arab ini, bolak-balik diulangi. Saya belum lancar membaca Al-Quran. Apakah boleh di malam Jumat atau hari Jumat membaca terjemahan Al-Kahfi? Apakah sama pahalanya? Beda. Beda sekali. Anda harus belajar. Dan itu tidak memakan waktu yang lama. Beda antara orang yang tidak bisa baca sama sekali dengan orang yang sudah bisa tapi mungkin masih terbata-bata, ya. Saya lihat di sini Anda hanya karena belum lancar saja. Tapi nggak ada masalah, baca saja. Karena dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dalam kondisi dia mahir menguasainya, maka dia akan bersama dengan para safarati kiramin bararah, artinya para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran sementara dia terbata-bata, ya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tetap Anda baca dalam bahasa Arab. Terjemahannya itu hanya pelengkap saja. Dan tidak mungkin kita bisa samakan antara setiap huruf Al-Quran yang mendapatkan 10 pahala dengan terjemahan. Tentu akan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ustadz kena sakit mah, apa yang Ustadz konsumsi untuk menyembuhkannya? Lalu bagaimana tindakan pencegahan yang Ustadz lakukan? Jazakallah khair. Yang pertama, saya mengubah pola makan dulu. Kalau saya pribadi, pola makan. Jadi yang biasanya kita haruskan kita makan sarapan jam sekian, ya, kemudian kita makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Nah, ini yang membuat akhirnya kita seperti harus nggak punya pilihan, gitu kan. Nah, ini yang membuat masalah. Kalau saya pribadi, saya anggap itu adalah sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah saya coba mengkonsumsi apa yang disunnahkan Nabi SAW, kayak misalnya mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, madu rutin sekali saya konsumsi, ya. Kemudian juga sisi yang lain saya coba menghindari hal-hal yang bisa memicu mah itu, seperti makanan terlalu pedas misalnya, ya, atau membiarkan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, dalam arti kata terlalu berlebihan asemnya,
garamnya gitu kan, terlalu manis sekali. Nah itu yang saya hindari. Dan alhamdulillah, bifadlillah azza wajalla, saya sudah diselamatkan oleh Allah SWT dari penyakit ini. Selanjutnya, apa hukum satu rumah sama anjing dan tetap sholat Ustaz, dan apa solusinya? Kenapa harus satu rumah sama anjing ini? Hah? Kenapa nggak satu rumah sama istri, sama suami, sama anak, sama keluarga, orang tua, mertua, anak yatim? Kan banyak sekali. Kenapa harus satu rumah sama anjing? La haula wa la quwata illa billah. Nabi SAW bersabda, rumah yang di dalamnya ada anjing dan patungnya tidak dimasuki oleh malaikat. Anda tahu maksudnya apa tidak dimasuki malaikat? Artinya rahmat Allah tidak ada di rumah Anda. Untuk apa? Gara-gara memelihara anjing itu. Manfaatnya apa? Apalagi dalam syariat dilarang. Di dalam sebuah hadits Bukhari juga pernah dijelaskan kalau Nabi alaihi salatu wassalam pernah mau masuk rumah lalu beliau tertunda, nggak masuk langsung. Kemudian beberapa saat beliau masuk ke dalam, lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda telat masuk? Kata Nabi SAW, tadi bersamaku Jibril, dan di depan pintu rumah kita ada seekor anjing. Jibril tidak mau masuk sampai anjing itu pergi. Tapi kan Ustaz, mungkin Anda berkata, saya hobi memelihara hewan. Cari hewan yang dibolehkan. Kan bisa, hewan kucing misalnya, kucing kan dibolehkan memelihara. Kalaupun darurat ya. Walaupun saya menyarankan Anda daripada pelihara hewan, lebih baik Anda pelihara anak yatim misalnya, orang-orang susah, Anda biayai. Nabi SAW punya sebuah tanah yang luas, cukup untuk 300 orang di belakang rumah beliau SAW, dikenal dengan Suffah, jadi kan, di mana beliau SAW membiarkan orang-orang miskin, para penuntut ilmu yang mau belajar tinggal di situ. Itu yang beliau lakukan SAW. Dan belum disebutkan kalau dalam rumah beliau ada binatang atau hewan yang beliau pelihara. Beda kalau Anda ternak. Nah ternak ini ada anjuran kalau ternak, tapi Nabi SAW menitikberatkan ternak itu lebih banyak fokus kepada hewan yang memang dianjurkan untuk dimakan dan memang diternak. Seperti 3 jenis hewan yang masyhur yang memang dianjurkan untuk diternak, seperti kambing, sapi, dan unta, yang juga kita jadikan sebagai hewan kurban pada saat Idul Adha. Seperti itulah. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan ternak kalian adalah kambing atau domba. Itu berbeda. Tapi kalau untuk pelihara 1 ekor, 2 ekor di rumah, apalagi Anda memelihara hewan yang memang dilarang dalam Islam, yaitu anjing misalnya, ya, maka itu bertolak belakang dengan syariat Allah SWT. Walaupun Anda sholat, kita tidak mengatakan sholat itu tidak diterima ya bagi orang pelihara anjing, tetapi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi juga disahihkan oleh sebagian ulama, siapa yang memelihara anjing setiap hari berkurang 2 gunung pahalanya. Itu bukan main-main itu. Lalu untuk apa? Untuk kerana anjing itu? Makanya teman-teman, tontonan ini harus dijaga. Biasanya kita terpengaruh dengan tontonan. Kita melihat orang barat memelihara anjing, peluk anjing, kemana-mana bawa anjing, ciuman sama anjing. La haula wa la quwata illa billah. Bahkan saya dapatkan datanya, di negara-negara non-muslim mereka jadikan anjing sebagai teman atau partner biologisnya, ya, atau seksnya. Karena mereka sudah jenuh dengan manusia, mereka mau coba yang lain, kan gitu. Itu tidak benar semua. Itu tidak benar. Allahu a'lam. Jadi saya sarankan tidak usah pelihara anjing ya. Ustaz, saya seorang ukhti yang belum menikah. Bagaimana jika orang tua menggebu-gebu nyuruh saya kerja dahulu? Mapan dulu sebelum nikah. Kasih saya sarannya Ustaz. Jazakallah khair. Saya balik bertanya dulu. Kira-kira kenapa orang tua Anda melakukan itu? Kalau jawabannya misal, ternyata ya memang tidak ada anak lain di rumah kecuali Anda. Cuma satu-satunya anak. Orang tua Anda sudah sangat tua. Mungkin mereka berdua, ibu dan ayah, membutuhkan Anda di sini. Dalam arti kata membutuhkan di sini, betul-betul kalau Anda tidak bekerja, mereka tidak bisa makan juga. Kalau ini benar terjadi, maka ikuti saja orang tua Anda. Tapi kalau Anda anak kesekian, dan semua saudara Anda, terutama ada anak laki-laki, yang bisa membiayai orang tua, gitu kan? Maka ini jadi tanda tanya. Bisa ditanyakan kepada orang tua, apa sebabnya beliau-beliau itu ngotot supaya Anda bekerja? Tanyakan, kenapa ibu, kenapa ayah saya harus bekerja dulu, gitu kan? Kalau mereka misalnya pun mengatakan,
Ya karena kami setengah mati membiayai kamu sekolah, kami juga ingin melihat hasilnya. Maka coba bahasakan baik-baik. Kalau saya akan mencoba berusaha berdoa kepada Allah SWT dan juga mencari juga calon pasangan yang bisa mendukung program kerja ini dan tidak mengganggu kewajiban saya sebagai istri nantinya gitu kan, pada saat saya bekerja misalnya, seperti itu. Bahasakan, jadi perlu dicari tahu dulu apa sebabnya. Nanti dari sebab itu kita bisa memecahkan permasalahan Anda. Saya berharap teman-teman sekalian kalau Anda punya pertanyaan, ya, coba terus dikerucutkan pertanyaan itu dengan mencari jawaban-jawaban di sekitar Anda. Kayak tadi misalnya, orang tua larang saya menikah, saya seorang wanita, kecuali saya harus bekerja dan mapan dulu. Nah sekarang, sebelum Anda nanyakan kepada kami, coba tanyakan dulu kepada orang tua apa sebabnya. Anda kumpulin semua data-data itu. Pada saat sudah lengkap semuanya, baru Anda tanyakan. Supaya jawaban yang kami kasih juga akan tepat sasaran. Seperti itulah ya. Tapi saya coba tadi rincikan, mudah-mudahan ukti yang bertanya ini bisa mendapatkan jawaban yang diharapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum tidak membasuh hidung karena hidung saya sakit? Sakit kenapa? Perlu kita tanya, perlu rincian. Kenapa sakitnya? Sakit dalam arti kata tidak boleh, tidak bisa masuk air. Misal memang habis operasi, ya, misal lagi terjadi luka yang parah, ya. Hingga kalau kena air mungkin lukanya terbuka dan berdarah lagi, misal contoh. Maka Anda menyentuh tempat-tempat yang wajib saja. Maksudnya dalam arti kata, kalau nggak bisa istinsyak, menghirup air, Anda letakkan saya di ujungnya, yang penting tersentuh hidungnya. Tapi kalau sama sekali tidak diusap, ini jangan. Kecuali tadi saya bilang ada udur-udurnya ya. Tidak bisa sama sekali Anda lakukan karena lagi habis operasi atau lagi dioperasi atau ada penyakit, ada luka yang berbahaya kalau kena air misalnya. Tapi kalau enggak, Anda harus lakukan itu. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bayar hutang jika merasa berhutang tapi lupa kalau pernah punya hutang kepada seseorang itu, dan juga jika utangnya pada teman SD yang nggak tahu kabarnya sekarang? Anda dapat informasi dari siapa kalau Anda punya utang? Coba saya balik bertanya sekarang kepada penanya ini. Kira-kira pada saat Anda bertanya sekarang ini mengatakan bagaimana jika merasa berhutang, ya, tapi lupa kalau pernah punya hutang ke seseorang. Maksudnya apa yang membuat feeling Anda muncul di situ? Kalau Anda betul misalnya, saya Khalid punya teman Ahmad misalnya, kayaknya perasaan saya mengatakan saya pernah utang deh sama Ahmad ini. Kalau itu betul yang muncul, tanyakan kepada Ahmad. Saya datang kepada Ahmad mengatakan, hai Ahmad, kok saya merasa seakan-akan saya punya utang ya sama kamu. Apa benar saya punya utang? Pastikan aja sama dia. Kalau dia mengatakan, oh iya kamu pernah utang sama saya 50.000 rupiah misalnya. Oke, bisa diingatkan di mana? Di sini misalnya. Dan saya belum bayar, belum. Oke, bayar. Seperti itulah ya. Jadi tidak mungkin perasaan itu muncul kecuali mungkin ada dorongan ya. Dorongan ini kita bisa tanyakan kepada yang bersangkutan secara langsung. Kalau pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan penanya yang sama ya. Kalau saya utang dengan teman SD dan saya tidak tahu lagi keberadaan di mana, Anda perkirakan saja kira-kira utang Anda berapa dulu sama dia. Sedekahkan, niatkan atas nama dia. Tapi ulama mengatakan khusus dalam pertanyaan seperti ini tidak gugur kewajiban dia bila dia ketemu lagi sama temannya itu. Misal sekarang kita ingat waktu SD dulu saya punya utang 1.000 rupiah. Kita kasih nih, sedekahkan 1.000 rupiah. Niat untuk melunasi utang itu karena kita nggak tahu di mana pemilik piutang. Baik, setelah selesai kita berikan, ternyata 10 tahun kemudian dia datang lagi. Di sini kembali kewajiban dia untuk membayar, gitu kan. Walaupun dia sudah sedekah. Kalau dia tidak punya kemampuan, dia bahasakan kepada orang itu. 10 tahun lalu, saya sudah teringat utang saya pengen bayar. Begitu saya mau bayar, saya cari kamu, saya nggak tahu alamatnya, baru ketemu sekarang. Maka saya sudah sedekahkan atas nama kamu. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Seperti itulah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa antum dapat beasiswa di Madinah? Ya, waktu saya masih SMA dan S1 dulu. Ya. Ini jangan terulang-ulang pertanyaannya, ya. Muhammad Fahriza, ini terulang-ulang pertanyaan. Jadi diberikan kesempatan teman-teman yang lain ya.
Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah minta tips berwirausaha dari Ustaz? Karena saya suka mengikuti beberapa usaha Ustaz seperti Ajwad, Wotur di sosial media, dan saya juga ingin memulai berwirausaha. Pertama teman-teman sekalian, kalau saya pribadi, motivasi saya adalah Islam menyuruh saya bergerak. Saya pernah menulis sebuah artikel, judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Setelah saya telusuri dalil-dalilnya, saya temukan jawabannya, akhirnya, garis finishnya, iya. Loh kok bisa? Iya, Islam menyuruh kita menjadi orang kaya. Dan ternyata dengan harta yang melimpah, ya, dan itu kita bisa dapatkan dengan sangat mudah dari usaha, itu ternyata ya kita bisa memanen juga pahala yang sangat banyak. Bahkan kita bisa membeli surga dengan itu. Apa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka agar mereka dibalas dengan surga. Artinya, mereka berkorban dengan jiwa, mereka juga berkorban dengan hartanya, gitu ya. Dan juga ternyata banyak sekali atau hampir semua ibadah kita ini sangat erat hubungannya dengan masalah harta. Misal, kita mau menuntut ilmu supaya tahu agama. Kata ulama sudah nukil para salafus saleh, tidak akan pernah bertemu antara ya, ilmu dengan kebakhilan. Harus royal dalam berinfak. Bahkan sebagian di antara mereka menghabiskan sekian banyak, kalau kita sekarang mungkin puluhan kilo emas hanya untuk menuntut beberapa buah hadis. Ya. Jadi memang ada hubungannya dengan masalah itu. Kita mau syahadatkan orang, misalnya kita mulai dengan rukun Islam 2 kalimat syahadat. Salah satu yang dibolehkan adalah kita memberikan harta kepada para mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, atau kita tawarkan kepada mereka masuk Islam, ya. Kemudian kita berikan kepada mereka harta. Bahkan salah satu penerima zakat dari 8 golongan adalah al-mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi ada hubungannya dengan ini, ya. Memperjuangkan 2 kalimat syahadat, memperjuangkan misalnya Al-Quran, memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW untuk 2 kalimat syahadat juga butuh harta. Jihad butuh harta. Kemudian sholat 5 waktu, apakah butuh harta? Ya, jawabannya ya. Kalau Anda mau lebih banyak pahalanya. Kalau hanya buat Anda sendiri ya nggak butuh harta. Itu pun tetap juga ada walaupun sedikit ya. Misalnya pakaian, sejadah, kan gitu. Kebutuhan-kebutuhan kita dasar lah. Mungkin semua orang bisa miliki. Tetapi kalau Anda mau pahala lebih besar, gabungkan antara sholat itu dengan harta. Gimana caranya? Contoh, saya Khalid pergi ke masjid, sholat, Allahu Akbar, saya sholat, saya dapat pahala saya. Misal contoh, saya dikasih oleh Allah 100 pahala. Tapi kalau saya mau tambah pahala saya bisa. Gimana caranya? Saya ajak teman saya supaya sama-sama pergi ke masjid. Ayo Ahmad, Yusuf, siapa lagi? Ayo Umar, kita ke masjid yuk. Bagilah 3 orang teman saya ikut sama saya. Saya dapat 100, Umar dapat 100, ya. Ahmad dapat 100, Yusuf dapat 100, dapat pahala semua 100. Tapi karena saya mengajak mereka, Allah memberikan saya pahala yang seperti mereka. Saya akan dapat 300 tambahan pahala selain pahala saya. 100 seperti pahalanya Yusuf, 100 seperti pahalanya Umar, 100 seperti pahalanya si Ahmad. Jadi kan, saya dapat 300. Maka di sini saya punya 400 pahala, mereka masing-masing 100. Kenapa? Hanya karena saya ajak saja. Imam ya, di dalam sholat panen pahala makmumnya. Muadzin dapat pahala seluruhnya termasuk imamnya. Karena dengan dia azan dan iqamah orang sholat, kan gitu. Makanya kata Nabi SAW, para muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya hari kiamat, maksudnya paling dikenal. Allah berikan kemuliaan. Karena dia selalu panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu kan. Dia selalu panggil orang. Tapi teman-teman, pertanyaan saya bukan itu semua. Pertanyaan saya, sadar nggak kita? Ada orang di luar masjid yang sedang kita sholat, yang sedang saya sholat sama teman-teman saya tadi, panen pahala saya sama teman-teman semuanya dan jemaah masjid, panen pahala imam, panen pahala muadzinnya juga dipanen pahalanya. Siapa mereka? Yang telah membangun masjid itu. Yang telah membangun masjid itu. Kan gitu. Bagaimana cara bangun masjid? Dengan duit. Pasti. Ya kan? Dia harus punya uang untuk supaya dia bisa bangun masjid. Sehingga dia panen pahala semua orang.
Bangun satu masjid, pahalanya besar. Bangun dua masjid, lebih besar lagi. Bangun 10 masjid, lebih banyak lagi pahalanya. Kan gitu. Dan tidak mungkin kecuali dengan harta. Kan gitu. Itu sholat. Anda juga bisa membagikan sejadah, Anda bisa segala macam hal Anda bisa lakukan. Gitu kan. Buku-buku tentang sholat Anda sebarluaskan, kan gitu. Zakat berhubungan dengan harta. Puasa Ramadan, kalau saya puasa sendiri dapat pahala. Bisa nggak saya dapat pahala ekstra? Bisa. Motivasi orang untuk puasa, oke, dapat pahala. Juga bisa saya dapat dengan harta. Gimana caranya buka puasain orang? Kan butuh harta, beli kurmanya, beli airnya, siapinlah buka puasanya orang. Kan dapat pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasa akan orang yang puasa, dia akan dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dia buka puasa akan. Kan gitu. Haji, pahala, dan butuh harta. Tidak bisa tanpa harta pergi haji, gimana caranya? Saya kan dihajikan orang, Ustaz. Iya, tapi kan dia tetap keluarin harta orang itu. Kan gitu, makanya bagian mampu, kan gitu. Saya sudah haji nih, saya dapat duit, alhamdulillah. Saya masih punya uang lebih, saya bisa dapat pahala ekstra. Gimana? Hajikan orang lain, saya biayai juga dia. Jadi syariat kita ini sangat erat sekali dengan harta. Makanya Nabi SAW bersabda, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sungguh sangat baik sekali harta yang saleh, harta yang bagus, halal, banyak, yang melimpah di tangannya orang yang saleh. Dan dia akan sibuk menggunakan untuk kebaikan-kebaikan. Seperti itulah, ya. Dan saya termasuk orang yang sangat tidak setuju dengan orang yang menganggap harus vakum, malas, ya. Nabi SAW beriman dari malas. Ada judul ceramah saya sarankan penanya dan teman-teman sekalian ikuti ceramah kami itu, judulnya katakan iya untuk sukses. Banyak sekali dalil saya sebutkan di situ bagaimana ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para salafus saleh yang betul-betul memotivasi untuk kita bekerja dan punya pendapatan. Seperti itulah. Ini dulu yang pertama ya, apa yang memotivasi saya mau bekerja. Saya juga tidak mau teman-teman ada cerita seperti banyak rumor di luar sana yang membahasakan ustadz, dai selalu hanya hidup dari amplop jemaahnya, gitu kan. Akhirnya dia bisa saja ya seperti orang yang ya kalau jemaahnya minta titip pesan, bahas ini Ustaz, bilang saja boleh. Mungkin bisa dibeli, naudzubillah. Tapi tidak akan terjadi pada orang yang memang punya pendapatan. Oh, dia punya pendapatan, dia berusaha, dia bahkan yang memberikan kepada orang, dia yang bersedekah, kan gitu. Itu kan jauh lebih baik menjadi contoh sebagaimana Nabi SAW, walaupun Nabi SAW membolehkan dan beliau sendiri melakukan menerima hadiah, gitu kan, tidak ada masalah. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi masalah itu tentunya. Ya. Kalau kiat-kiat yang saya lakukan, saya pertama coba membuat lingkaran dulu, bisnis apa yang saya bisa lakukan, yang kira-kira tidak mengganggu dakwah saya, karena target utama saya hidup mati insya Allah dakwah. Saya ingin sampai saya meninggal insya Allah menjadi dai, tanda kutip, pegawai langit, pegawai sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas yang menjalankan ini apa yang Allah perintahkan dari halal dan haram sebagai penerus para nabi-nabi. Siapa yang tidak bangga menjadi penerusnya Nabi Muhammad SAW, walaupun kita sangat jauh dari beliau, tapi kita berusaha coba, gitu kan. Saya coba kurung dulu lingkup kemampuan saya di mana. Maka saya melihat pada saat saya buka restoran Timur Tengah, ternyata saya punya pengalaman pribadi. Setiap kali kalau saya tes makanan dan saya bilang enak, kok kalau saya kasih orang lain mereka mengatakan enak, gitu ya. Biasanya begitu. Itu pengalaman saya pribadi. Saya ambil kesimpulan, oh mungkin saya punya tes. Ada satu modal sebenarnya, gitu kan, yang kalau saya coba, oh orang lain suka, gitu kan, seperti itu. Dan itu hampir semuanya, alhamdulillah, kalau saya kasih, karena bahkan makanan yang masih asing bagi mereka pun saya mengatakan, coba, ini enak. Dan mereka coba dan alhamdulillah cocok, gitu. Kemudian saya juga suka dengan kuliner, gitu kan, makan ini, makannya mungkin halal, tapi tidak berlebihan tentunya. Makanan Indonesia, makanan Timur Tengah, dan seterusnya. Maka saya sering coba, dan saya masuk ke satu tempat restoran misalnya, dan saya merasa kok unik ya, bagus ya, gitu, dekorasinya segala macam. Saya termasuk suka mendekor, menata. Jadi
Kalau Anda masuk ke Ajwat Resto misalnya, memang itu penataan saya. Saya coba menatanya, saya coba membuat lesehannya seperti apa. Memang ada kejiwaan di situ. Saya suka di rumah pun saya nata-nata gitu kan. Maka saya merasa saya punya tes gitu. Saya juga suka dengan kuliner. Kemudian saya coba berpikir apakah bisa saya kembangkan usaha ini. Dengan hikmah Allah SWT saya ketemu dengan seorang teman, kebetulan dari Jordan. Beliau awal saya buka restoran Ajwat, saya temukan ternyata beliau orangnya memang suka masak gitu ya. Pertama persahabatan kami berjalan kurang lebih setahun, ya, sering datang ke rumah saya pun ke rumahnya. Kadang-kadang Ramadan kami buka puasa sama-sama gitu ya. Terus sempat bahasakan, Ustaz Khalid, saya punya beberapa orang anak, saya orang asing, gaji saya cuma sekian. Saya ingin coba usaha apa kita bisa kembangin sama-sama. Saya bilang, usaha apa kira-kira? Kamu bisa keterampilan apa? Tentu dia bahasa Arab ya, kan orang asli Jordan. Terus dia mengatakan, saya suka masak. Saya bilang, baik, coba. Bisa nggak kamu buatin masakan, saya kasih uangnya, saya rasakan. Dia bilang, oke. Dibuatlah makanan sama dia. Saya coba, kok enak tesnya gitu. Kuasa Allah sementara kok saya rasa suka. Terus saya bilang, kamu biasa buat apa yang lebih besar? Dia bilang, saya bisa buat 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Oke, kalau gitu, kira-kira biayanya berapa? Sekian juta. Oke, saya coba kasih pada saat itu. Nah, setelah saya kasih dan modali, ternyata enak pembuat-buatannya. Lalu mulailah pada saat itu saya tawarkan pengajian, beberapa pengajian saya di Jakarta Selatan pada saat itu di Kemang, beberapa tahun yang lalu. Terus saya mengatakan kepada tuan rumah, daripada nanti nyiapin makan, nanti biar saya yang siapin makannya gitu. Sekalian coba, saya rencana membuka restoran, siapa tahu memang ini responnya positif ya, seperti test foodnya lah. Dicobalah, saya suruh buat berapa banyak itu, ternyata hampir semua jemaah suka. Kambingnya tidak amis dan seterusnya lah, enak gitu. Alhamdulillah setelah itu kami termotivasi, mulai dari dengan hikmah Allah SWT saya coba ikhtiar, mencari tempat sampai dapat Kalibata City dengan suka dukanya, naik turun penjualan pada saat itu sampai alhamdulillah sekarang pindah di daerah Condet. Dan bifadlillah azza wajalla, masya Allah tabarakallah, Allah bukakan pintunya di situ ya. Dan metode yang saya gunakan dalam masalah ini adalah saya memilih seseorang yang memang punya keterampilan dalam restoran, lalu saya jadikan sebagai manajer. Bagaimana saya selalu berdiskusi dengan dia sehingga menemukan racikan-racikan yang tepat, baik dalam pengaturan manajemen ataupun dalam masalah dalam masalah makanannya sendiri. Saya juga karena punya jiwa dalam bisnis dari awal, setelah selesai S1 di Madinah, saya coba masuk ke jurusan manajemen pendidikan, baik S1, di S3, S2, S2-nya saya masuk manajemen pendidikan, S3-nya pun saya masuk masalah manajemen ekonomi. Maka saya coba kembangkan, kombinasikan antara pengetahuan agama halal haram, kaidah-kaidah penting dalam agama dengan masalah bisnis ini. Itu juga pada saat saya kembangkan store, Ajwat Store, yang kita jual madu, jual kacang-kacang, oleh-oleh haji gitu kan. Keduanya saya lihat ini sangat besar pengaruhnya dengan masalah haji dan umroh. Karena hampir setiap kali saya bimbing haji dan umroh, saya lihat orang-orang kita tidak mau makan makanan di sana. Ternyata saya coba survei, jawaban-jawaban umum adalah mereka tidak tahu namanya, mereka tidak tahu tesnya, mereka tidak tahu harganya gitu kan. Nah, sementara di Indonesia, kalau mereka pergi ke Jepang, mereka pergi ke Korea, mereka tidak asing dengan beberapa jenis makanan karena sudah diperkenalkan di Indonesia ya. Itu saya lebih termotivasi untuk coba buka. Setelah saya buka dengan niat insya Allah saya mau perkenalkan makanan Timur Tengah, ya, ada kambing, ada dengan nasi, ya, segala jenis nasinya dan rempah-rempahnya dan seterusnya lah ya. Dan insya Allah itu jauh lebih sehat kalau saya lihatnya, karena memang kebanyakan digunakan rempah-rempah ya. Terlebih lagi kita coba kembali kepada makanan khas Nabi SAW yang beliau sangat suka, itu kambing gitu kan. Maka saya letakkanlah di situ. Sama juga jemaah kita kalau pulang seringkali bawa hadiah oleh-oleh buat jemaahnya, keluarganya. Maka saya coba satukan. Alhamdulillah Allah mudahkan dan memberikan taufiknya. Setelah itu saya coba kembangkan, karena saya sering diminta oleh beberapa travel untuk bimbing haji dan umrah. Saya pikir kenapa saya nggak kembangkan sendiri, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah mudahkan, akhirnya punya travel sendiri kan, dan berkembang gitu kan. Jadi saya coba, ini saya mau coba, kemudian saya coba mengumpulkan informasinya, kemudian juga saya letakkan orang ahli di situ. Di setiap unit usaha ini saya kasih manajer-manajer sendiri yang insya Allah mereka akan komunikasi sama saya. Dan di atas mereka saya taruh satu GM, General Manager,
yang juga mengepalai mereka pada saat saya lagi sibuk berdakwah. Nanti insya Allah saya akan datang seminggu sekali atau seminggu 2 kali di kantor untuk saya meeting dengan GM dan manajer-manajernya ini. Kemudian kami coba diskusikan permasalahan yang sedang ada. Lalu kita hubungkan dengan kaidah-kaidah syar'i, mana boleh, mana nggak boleh, dan seterusnya. Alhamdulillah, tawakal Allah. Yang paling penting saya sampaikan pesan begini. Anda harus, kalau saya pribadi, hilangkan di benak kita pemikiran kapitalis. Apa itu kapitalis? Harus selalu untung. Dan kalau ketemu atau kenalan orang, pikirannya keuntungan apa yang saya bisa dapat dari orang ini. Bukan pikirannya, ya, pahala apa yang saya bisa dapatkan. Dan ini saya tanamkan sekali dalam diri saya. Sehingga kita bukan hanya berpikir keuntungan semata, tapi kita pikir pahala apa gitu. Selalu hubungkan teman-teman unit usaha antum, apapun yang antum kembangkan, dengan sosial. Jadi selalu berikan gambaran. Kalau saya di restoran memang ada porsi yang kita sedekahkan, ada di store juga begitu, ada yang kita sedekahkan, ya. Di travel ada yang kita umrohkan gratis, kan gitu. Alhamdulillah sekarang ada cukup banyak teman-teman yang bergabung bersama kami di kantor. Ada 100-an lebih ya sekarang yang bergabung, Masya Allah. Dan mayoritasnya Alhamdulillah 50% sudah kami umrohkan. Sehingga travel ini pun yang kami kembangkan betul-betul mendapatkan keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala mungkin menilai juga dari bagaimana kita coba melihat di situ ada hak orang lain. Mereka umroh. Alhamdulillah, mungkin perusahaan-perusahaan lain tidak semuanya bisa mengumrohkan pegawainya. Bahkan beberapa perusahaan mungkin harus sekian tahun dulu baru mendapatkan bonus itu. Kami Alhamdulillah dalam 2 tahun, 3 tahun mereka sudah umroh. Bahkan ada yang sudah bolak-balik kita umrohkan, seperti itulah. Bifadlillah Azza wa Jalla. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, saya coba lingkup, ya, saya coba kurung dulu di bidang apa yang saya akan ini, kemudian saya tekuni bidang itu. Setelah berhasil baru kemudian saya pindah ke unit usaha lain. Insya Allah tugas kita berusaha, ikhtiar, selebihnya tawakal Allah. Seperti itulah. Dan saya termotivasi dengan guru saya, kiai saya, Nabi Muhammad SAW, guru yang sangat mulia, manusia yang paling mulia, dan kita mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap mencintai beliau akan membawa kita bersama-sama beliau nanti di surga insya Allah. Beliau SAW setelah mengembala kambing dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. Ini masa-masa di mana terbentuk pribadi beliau dengan mengembala kambing, dan Allah SWT yang membina nabinya dan nabi-nabi lain, ya. Semua nabi-nabi dengan mengembala kambing, karena mengembala kambing itu sering bertafakur kepada ciptaan alam gitu kan. Belajar dari kambing yang lebih sabar, ya. Mereka bisa makan dengan waktu yang lama di padang rumput yang luas. Mereka berkelompok seperti itu ya. Dan setelah itu umur 21 sampai masuk masa kenabian, sampai 40 tahun beliau berbisnis sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat umur beliau itu, ya, banyak sekali habis di bisnis. Umur 21 sampai 40. Ini kurang lebih 19 tahun habis dalam bisnis, dipakai bisnis. Karena Nabi SAW sudah menjadi Nabi pada saat umur 40 tahun menjadi Nabi, maka Khadijah pun meminta agar Nabi SAW fokus berdakwah saja. Tapi sebelumnya beliau berdagang 19 tahun, ya, dengan kejujuran, dengan amanah, dan beliau berusaha. Dan kita lihat juga kisah-kisah para sahabat, ya, seperti Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar adalah atjaru Quraisy hatta yadkhul fil khilafah. Yang artinya Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling sukses berbisnis. Karena beliau adalah termasuk ahli surga, sahabat pertama dari 10 orang yang diambil masuk surga. Mertua Nabi SAW dan kekasih Nabi SAW, gitu kan. Beliau adalah seorang pengusaha. Kata Aisyah, dia adalah orang Quraisy yang paling sukses berdagang sampai dia masuk ke pemerintahan, menjadi khalifah. Itu juga Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, banyak sahabat-sahabat Nabi main dasarnya. Mereka adalah pengusaha-pengusaha. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman sekalian, pertama, ya, buat dulu kerangka, ya, mengumpulkan usaha apa yang sesuai dengan jiwa kita, kemudian mulai kita tekuni, ya. Kemudian kita pikirkan berapa modalnya, bagaimana bukanya, bagaimana segala macam. Kalau Anda punya modal, Anda bisa mulai. Kalau tidak, coba cari. Kayak saya dulu tidak punya modal, saya cari beberapa teman-teman yang mau investasi. Alhamdulillah mereka investasi dan berhasil, seperti itu. Kemudian dalam sistem, hati-hati jangan sampai ada yang haram, karena 3 hal prinsip saya, sukses itu adalah
modal halal, sistem halal, produk halal. Insya Allah akan sukses. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman sekalian selalu hubungkan dengan sedekah, sedekah, sedekah. Ada hak orang lain di situ. Insya Allah dengan izin Allah SWT Allah akan berkahi. Tentu ada juga kita lain berdoa ya. Ini juga tidak mungkin luput ya. Selalu berdoa agar Allah SWT berkahi masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa di tasyahud akhir dengan menambahkan doa Rabbana hablana atau doa lainnya? Di tasyahud akhir setahu saya boleh. Di tasyahud akhir dibolehkan karena Nabi SAW setelah beliau SAW mengajarkan tentang doa-doa, ada kurang lebih 23 macam doa sebelum salam. Itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Faliyad'u ma yasha." Setelah itu dia boleh berdoa apa yang dia suka. Silakan dia berdoa yang dia suka. Artinya silakan berdoa. Tapi ulama mengatakan dianjurkan untuk tidak menggunakan kecuali doa-doa yang dianjurkan atau sudah ada dan dalam bahasa Arab. Ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah berjanji pada diri sendiri bersumpah atas nama Allah untuk tidak mengulangi dosa tertentu. Tapi saya sering mengulangi dosa tersebut. Apakah saya berdosa melanggar sumpah atas nama Allah? Ya, Anda berdosa dengan itu. Kenapa harus dilanggar? Kenapa harus tergoda lagi? Harus kuat. Komitmen. Komitmen untuk supaya tidak mengulanginya. Kalaupun Anda masih mengulanginya, maka usahakan ke depannya tidak mengulanginya lagi. Berhenti, jangan lagi. Dan harus ada waktu di mana tidak lagi boleh mengulanginya. Karena pasti Anda ketahui teman-teman sekalian, terutama penanya sekarang. Saya yakin Anda bisa merasakan pada saat Anda mengulangi dosa yang Anda lakukan, akan ada hal-hal yang datang yang kita tidak senangi. Sumpah, sedih, permasalahan. Banyak sekali. Dan sebaliknya, kalau pada saat Anda sudah bertobat, Anda coba komitmen istiqomah tidak mengerjakan pelanggaran dosa. Demi Allah teman-teman, sampai hal yang kecil pun Allah penuhi. Allah mudahkan. Saya coba pernah komitmen, saya harus tidak boleh melanggar agama. Saya jalankan itu. Serius. Saya jalankan dengan serius. Subhanallah, berulang kali kadang-kadang saya melihat depan mata. Saya pernah tiba di bandara, itu udah telat sebenarnya. Kata Allah, Masya Allah, telat. Itu hari Jumat gitu kan. Maka kita harus sholat Jumat dulu gitu kan. Karena Jumat sudah masuk, di pinggir jalan ada masjid. Kami sempat ke bandara. Subhanal Khaliq, Maha Pencipta Allah. Allah mudahkan. Saya datang ke sana, konter masih buka gitu kan. Dan ternyata sempat tertunda penerbangan sekitar 15 menit atau berapa menit. Allah mudahkan. Makanya betul-betul firman Allah dalam surat Talaq itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Berikan kepada dia jalan keluar, Allah akan berikan jalan keluar kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Seperti itu memang. Nah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langgar, karena kalau kita komitmen teman-teman, memang kadang-kadang sering ada godaan syaitan, tapi harus kita pahami kalau kita terjun dalam dosa, maka ada banyak nikmat yang sedang Anda hambat dari diri Anda hanya dengan kenikmatan yang sebentar. Seperti itulah. Kapan sebaiknya waktu zikir petang? Sehabis asar atau sehabis maghrib? Dan bagaimana untuk akhwat yang bercadar ketika sedang makan di luar rumah? Apakah dilepas cadarnya? Ini dua pertanyaan ya. Jadi yang pertama, pertanyaan Anda, zikir sore dibaca kapan? Habis asar atau habis maghrib? Jawabannya habis asar. Zikir sore ya, zikir petang itu asar. Begitu juga dengan zikir pagi habis subuh. Ini yang paling afdal, karena Anda sedang meminta kebaikan malam itu di sore, dan Anda sedang minta kebaikan hari itu di pagi hari. Jadi usahakan jangan lewat. Habis subuh sudah baca, habis asar sudah baca. Duduk komitmen baca. Kalau Anda tunda-tunda, nanti akan tertunda subuhnya, zikir paginya sampai duhur, sampai akhirnya asar terlewatkan. Dan saya pernah begitu. Karena kita tunda, yang tertundanya saya coba ambil komitmen, saya habis subuh duduk berzikir dulu. Habis asar berzikir dulu. Dan memang terasa tenang. Apalagi kita minta misalnya di sore hari, Allahumma inni as'aluka khair hadhil laila. Ya Allah, aku minta kebaikan sore atau malam ini. Fathaha, keterbukaannya, wa nuraha, cahayanya, wa barakataha, dan berkahnya, wa hudaha, dan juga kebaikan petunjuk-petunjuknya, wa
Wa'udzubika min syarri hadhil laila, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini, wa syarri ma ba'dah, dan keburukan setelahnya. Maka kita kalau baca dari habis asar, berarti udah dari habis asar kita terlindungi tuh sampai besok pagi. Dan juga kalau kita baca pagi, berarti kita sudah minta dari habis subuh sampai nanti menjelang sore. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan di sini, kalau akhwat makan di luar, apakah harus buka cadar? Jawabannya tidak usah buka cadar. Kalau saya, alhamdulillah, keluarga saya semuanya pakai cadar ya, maksudnya istri saya, anak-anak saya ya, komitmen pakai cadar, dan mereka pada saat makan, kalaupun kami harus terpaksa makan di luar rumah, jadi mereka biasa memasukkan makanan dari bawah cadarnya dan tidak harus buka gitu ya, agar tidak menjadi fitnah gitu ya. Saya sedang mempelajari, maksud saya di sini fitnah tentunya kalau orang sudah terbiasa tutup, kemudian dia buka, itu kan bisa jadi sumber fitnah. Jadi walaupun wajahnya biasa, kalau orang yang tadinya lihat dia bercadar begitu dibuka, akan jadi tempat sorotan otomatis, karena orang baru lihat gitu, dan orang penasaran. Syaitan membuat itu penasaran. Belum lagi dia dibuat bangga pada saat orang melihatnya. Syaitan mempengaruhi supaya nanti dia juga membuka cadarnya yang merupakan penyempurnaan dalam hijab ya. Saat saya sedang mempelajari suatu bahasa, namun tulisan dari bahasa itu ada yang menyerupai salib, bahkan ada yang sangat sama seperti tanda salib. Lalu bagaimana kau Ustaz? Sekarang saya tanya balik, untuk apa Anda pelajari bahasa itu? Adakah manfaat untuk Anda di dalam urusan agama atau urusan dunia misalnya, yang betul-betul tidak ada hukum unsur haramnya di situ? Kalau enggak usah dipelajari. Kenapa Anda tidak pelajari bahasa Arab yang jelas-jelas nanti Anda kalau baca Quran tidak betul baca terjemahannya. Anda kalau baca hadis Nabi SAW, tafsir, ya, buku-buku sejarah dalam bahasa Arab. Kalau Anda lagi sholat berjamaah, imam lagi baca, Anda bisa tersentuh karena ngerti artinya. Pelajari bahasa Arab, bagus, gitu kan. Sangat besar manfaatnya buat Anda sebagai seorang Muslim. Daripada menjadi bingung seperti ini kan, jadi syubhat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bayar utang jika merasa berutang? Oh, ini sudah saya jawab tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya menceraikan istri yang susah hamil. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah memberikan semua kebaikan di dunia. Kenapa diceraikan? Itu bukan di tangan dia, akhi. Kasihan kalau diceraikan hanya karena tidak bisa hamil. Anda kan bisa ikhtiar, ya. Banyak ikhtiar. Baca kisah Nabi Zakaria alaihissalam di awal 10 ayat atau 11 ayat pertama surah Maryam, surah nomor 19 dalam Al-Quran. Anda juga saya sarankan penanya di sini bisa Pak Fauzi ya, coba baca atau dengar ceramah saya di YouTube, judulnya Dahsyatnya Doa. Nanti Anda insya Allah akan mendengarkan situ cukup banyak kisah yang saya sampaikan, bagaimana atau panjang lebar saya ceritakan tentang Nabi Zakaria ini alaihissalam. Beliau berdoa 70 tahun minta anak. Dia nikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, dan istrinya mandul. Dia minta anak dari istri yang mandul itu kepada Allah SWT. 10 tahun dia berdoa belum dikasih, 20 tahun belum dikasih, sampai umurnya sudah 100 tahun, 70 tahun ya. Kemudian pada saat itu pun Allah SWT buat istrinya hamil yang 90 tahun pada saat itu umur, dan mandul, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhtiar, banyak konsumsi kurma Anda dan juga istri gitu kan. Karena bisa saja penyebabnya bukan cuma istri, mungkin dari Anda. Kita tidak tahu penyebabnya. Tapi Allah SWT mengatakan dalam Quran, Allah bisa menjadikan siapapun itu mandul, lalu juga bisa membuat siapapun hamil dan melahirkan. Seperti itulah. Kemudian yang ketiga, ikhtiar secara medis. Apa yang bisa kira-kira secara medis Anda ikhtiarkan. Dan saya sarankan juga lengkapkan Fauzi. Mungkin kalau pertanyaan Anda atau orang lain, maaf saya sebutkan namanya supaya saya nggak keliru membaca karena cukup banyak pertanyaan. Anda juga bisa ruqyah, bisa tonton ceramah saya tentang ruqyah syariah. Anda juga bisa bekam, ya. Coba datang kepada teman-teman pembekam yang ahli. Katakan saya tidak bisa melahirkan atau belum bisa punya anak, ya. Istri saya, maksud saya, kita bicara istri saya belum bisa melahirkan, mungkin Anda bisa bekam dalam pengobatan. Tentu ada akhwat insya Allah yang mungkin bisa bantu untuk bekam, juga ruqyah. Bi'inillahi ta'ala akan ada jalan keluarnya gitu kan. Kalaupun misalnya sampai pada tingkat betul-betul tidak bisa punya anak, sudah diteliti memang istri Anda mandul,
dan dia sudah mengabdi sebagai seorang istri, kenapa harus diceraikan? Kenapa tidak poligami? Kenapa tidak ajak dia untuk bisa menerapkan poligami supaya bisa ada anak gitu kan? Tentu tanpa mengurangi haknya, kan bisa saja begitu. Nah, karena menceraikan ini di dalam sebuah hadis dikatakan wanita itu terciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kalau kita otaknya, pikirannya. Kalau kau meluruskan dengan kasar, patahlah dia. Dan di sini kata ulama, meluruskan dengan kasar dan menceraikannya. Kalau kau membiarkan dia bengkok, tidak mengingatkan, maka dia akan terus bengkok. Kan begitu. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya setelah salam, ada guru Islam yang bisa bahasa Jepang tidak, Ustaz? Allahu a'lam. Saya kurang tahu soal itu ya. Bagaimana jika ibu melarang anak pergi ke kajian dengan alasan beda aliran, beda organisasi, padahal disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Jazakallahu khairan. Mungkin perlu Anda duduk, kemudian berbicara baik-baik ya, dengan ibu, menjelaskan atau memperdengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz yang sedang Anda dengarkan gitu kan. Berikan gambaran, ini loh ceramahnya yang saya ikuti, ibu ada masalah apa, dijelaskan. Saya berapa kali menjelaskan kepada ikhwan dan akhwat tentang masalah ini. Saya bilang coba ajak orang-orang tua Anda mendengarkan ceramah-ceramah kami. Coba kalaupun di majelis, mungkin bisa ikut di majelis. Ibu coba dengar ibu, kalau memang ada yang salah ibu nasihatin saya. Misal contoh seperti itu, dan banyak sekali setahu saya sudah dilakukan oleh ikhwan dan akhwat kita, dan masya Allah malah orang tuanya mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu, kita tidak tahu, dan kita tidak pernah tahu hidayah itu kapan datang. Subhanallah, saya waktu Ramadan tahun lalu ya, pas tahun lalu di 10 terakhir Ramadan, saya biasa habiskan waktu di Mekah. Semoga tahun ini juga kita berharap Allah mudahkan, insya Allah. Kalau Allah buka, kita tidak tahu. Tapi saya ketemu dengan seorang datuk dari Malaysia. Subhanallah, tidak sengaja ketemu beliau. Ngobrol, ternyata dia punya pengalaman bahasa Arab yang bagus. Dia mungkin juga bisa kita bahasakan seorang da'i lah. Tanpa saya sengaja, saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia cerita. Dia cerita kalau dia itu pernah orang sufi dan seterusnya lah. Terus dia bilang, subhanallah, jazakallah ya Ustaz Khalid, saya dengar ceramah antum, dan kalau hidayah sudah datang, sudah selesai. Mengubah hidup saya semuanya. Dulu saya termasuk orang yang datang ke kuburan ini, datang ke kuburan itu, minta sama ini, minta sama itu, dan seterusnya. Saya tidak tahu, subhanallah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam. Dan sambil doakan juga, insya Allah, mudah-mudahan orang tua Anda mendapatkan hidayah, dan saya juga turut mendoakan semoga penanya ini secara khusus, Ukhti Aziza, dan juga semua yang hadir mendengarkan ceramah kita ini, kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya ada kerabat, ada pasangan hidup, ada anak-anak yang mendapat hidayah, semoga Allah berikan hidayah semua orang yang ada di sekitar Anda. Saya akan insya Allah menjawab juga pertanyaan dari sisi yang lain ya, dari teman-teman yang ada di Instagram insya Allah. Ustaz, gimana cara mengajak orang hijrah tetapi orang tersebut keras kepala hingga ia menjelek-jelekkan orang yang mengajak dia untuk berdakwah, dan dia sampai berbicara di belakangnya? Tidak usah didakwah, tidak usah disampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan kepada seseorang kebenaran, yang terjadi adalah penolakan, apalagi seperti ini mengolok-olok, cari yang lain. Masih banyak hamba Allah yang lain yang mau mendengarkan. Kan gitu. Saya sekarang, kalau saya pergi ceramah misal contoh, kalau saya lihat orang-orang di situ kurang meresponnya, sudah saya cari tempat lain. Kenapa saya harus habiskan waktu saya di situ? Itu saran saya, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya, apakah saya berdosa kalau menyetop sementara angsuran bulanannya, berhubung beliau lagi gabung dengan aliran sesat dan susah sekali nasihati? Enggak, apa ini? Kalau yang Anda maksudkan diberhentikan di sini adalah kebutuhannya, jangan. Makan beras, makanan, segala macam, obat-obatan, jangan. Tapi kalau dia minta uang untuk menyokong aliran sesat yang sedang dia ada, jangan didukung. Bilang, saya maaf ibu dan ayah, saya tidak kasih untuk itu. Dan Anda dapat pahala, bukan dapat dosa, tapi dengan santun, dengan baik ya. Ustaz, bagaimana hukum melaksanakan sholat duha rutin setiap hari? Boleh, nggak ada masalah. Anjuran Nabi SAW untuk itu, lakukan saja. Saya tiap hari melakukannya, alhamdulillah.
Dan ada hadis Bukhari, hadis Qudsi, tentu ada pendapat ulama berbeda dalam masalah ini, tapi tentang sholat apa ini, tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, hai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal pagi, aku akan memenuhi hajatmu pada hari itu. Ada yang mengatakan ini adalah sholat sunnatul fajr dengan sholat fajrnya, ada yang mengatakan 4 rakaat sholat duha. Ya. Dan Nabi SAW menitik beratkan tentang masalah makna, apakah kita harus kerjakan setiap hari atau tidak, maka jawaban saya setiap hari. Hadis Bukhari, dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang setiap harinya, kata Nabi. Ada perkataan setiap harinya, dia harus bersedekah untuk setiap sendinya. Jadi 360 sendi. Anggap kalau satu sendi nilainya 1 juta, berarti 360 juta tiap hari Anda harus bersedekah supaya sendi-sendi Anda selamat. Apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendian setiap hari itu. Kan gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanda-tanda dia jodoh kita, tapi bukan bisikan dari syaitan, bagaimana? Ya, kalau Anda ini yang bertanya adalah seorang akhwat, dia datang dan dia melamar, menikah, kan gitu. Itu jelas. Kalau Anda seorang ikhwah, Anda merasa termudahkan, ya, pada saat Anda mau melamar, termudahkan segala macam, ya, maka insya Allah menunjuk tanda-tandanya, biidznillah. Yang penting teman-teman begini, kalau saya pribadi, ini berbagi saja, ya. Kalau Anda mau melamar seseorang, kemudian Anda seorang laki-laki atau seorang akhwat berharap dilamar oleh seorang ikhwat, dan ternyata tidak ada tanda-tanda untuk itu, ya sudah, jangan selalu habiskan waktu kepada satu orang itu. Waktu kita berjalan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Umur kita terus berjalan. Gak ada waktu kita ini. Waktu sangat cepat berputar, gitu kan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau seandainya saya tahu umur saya tinggal 10 hari saja, maka saya tidak akan melewatkan malam-malamnya itu kecuali bersama seorang istri. Ya udah, kita lamar si fulana, nggak mau, ya sudah, kita pindah kepada fulana yang lain, gitu kan? Masih banyak hamba Allah yang lain. Atau Anda ditolak, ya, atau Anda berharap menikah sama seorang laki-laki yang fulan, tapi dia nggak bisa, dia menikah sama wanita yang lain, sudah, Anda terima saja laki-laki yang lain. Yang penting syaratnya, kriteria jelas. Laki-laki sebagai calon suami harus orang soleh. Kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, terima lamarannya, kan gitu. Bagi perempuan, bagi laki-laki juga begitu. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a di arba, wanita dinikahi karena 4 perkara umumnya. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya, fadfar bidatin din taribat yadak. Dahulukanlah yang beragama, maka hidupmu akan tenang, kan gitu. Itu kaidah pentingnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mobil yang dibeli dengan cara kredit? Sebelum melakukan kredit sudah pernah mengetahui kalau haram hukum kredit di bank, namun saat ini ingin bertobat, Ustaz. Pertama, Anda dosa karena itu. Akhi dan ukhti, kalau belum mampu, saran saya, jangan dipaksakan. Jangan ikuti keinginan, karena keinginan ini nggak pernah habis. Kata Nabi SAW, anak Adam itu tidak pernah puas keinginannya, sampai dia dimasukkan ke dalam tanah dan tanah dimasukkan ke mulutnya, baru dia puas. Anak Adam nggak pernah puas, subhanallah, gitu kan? Tapi yang Anda beli adalah kebutuhan, itu pun disesuaikan dengan kemampuan. Kalau Anda butuh, iya. Mampu nggak? Mampu. Tidak mampu, beli yang sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak punya rumah dunia, tidak punya mobil di rumah, kenapa? Akhi dan ukhti, ada apa? Saya lebih dari 12 tahun di Jakarta, kontrak awalnya. Pelan-pelan, alhamdulillah, baru Allah mudahkan. Ada rumah, itu pun coba pelan-pelan. Saya kerjasama sama seorang ikhwah jazahullah khair, dia punya kemampuan, dia bayarkan dulu rumah itu, kemudian saya cicil dengan dia. Alhamdulillah, Allah mudahkan gitu. Jadi tidak usah dipaksakan. Pertama, Anda harus tobat nasuha, karena nggak boleh sengaja menjerumuskan diri pada riba sementara sudah tahu. Ya, ini harusnya tobat nasuha. Yang 3 syaratnya, Imam Nawawi mengatakan, tinggalkan dosa itu seketika, ya, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Seperti itulah poinnya. Oke, kemudian yang sekarang, yang kedua adalah, ini ulama rincikan, kalau Anda belum tahu hukumnya, maka jadi halal jika. Kalau Anda sudah tahu, ini jadi musyrik, ini jadi masalah. Ya. Ini apakah memang Anda halal menggunakan kendaraan atau tidak, saya akan tanyakan insya Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, ini akh atau ukhti yang bertanya, saya tidak tahu ini, ya, karena belum saya jelas namanya. Saya akan coba tanyakan esok insya Allah atau malam ini kepada masyayikh, kepada ulama kita, tentang bagaimana orang kalau sudah terlanjur tahu itu riba, kemudian dia sengaja beli, misalnya tadi cicil mobil atau rumah,
Apakah halal pada saat dia bertobat kendaraan tersebut sebagaimana atau rumah itu sebagaimana, orang yang tidak tahu hukumnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan di esok hari Allah SWT mudahkan mengingat untuk menyampaikan kepada Anda. Setelah salam, apa hukumnya orang tua atau ayah yang sudah kurang lebih 5 bulan tidak pernah menikahi, tidak pernah menafkahi anaknya? Dilihat dulu kenapa. Kenapa dia tidak nafkahi? Mungkin dia tidak mampu. Tidak ada pendapatannya sehingga dia mau nafkahi dari mana gitu. Kalau dilihat keadaannya, kalau dia betul-betul mampu tapi dia tidak mau kasih, tapi ini jarang, bisa dikatakan tidak mungkin terjadi ya. Saya sebagai ayah misalnya, saya pasti punya perasaan. Bahkan subhanallah saya bilang sama istri saya, kalau saya capek pun, udah capek nih, karena saya pulang ke rumah, saya lihat istri saya lagi makan, anak lagi makan, terobati capek itu. Seorang ayah pasti punya feeling itu kan gitu. Jadi nggak masuk akal kalau tidak mau kasih nafkah anaknya. Jadi ini butuh rincian ya. Dan saya ajak teman-teman yang bertanya bertakwa kepada Allah SWT, ingat Anda bertanya ingin memahami hukum. Jangan karena ingin mendukung perbuatan Anda. Ini berbahaya sekali. Karena pernah begitu. Ada seorang akhwat, dia bertanya di pengajian, suami saya begini, semuanya buruk. Pertanyaan terakhirnya, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih makan, tidak dikasih ini. Boleh nggak saya minta cerai Ustaz? Saya bilang kalau pertanyaan seperti yang Anda tulis ini, maka boleh Anda minta cerai. Subhanallah, 1 jam kemudian ada telepon kepada saya. Assalamualaikum, Ustaz Khalid, iya. Ustaz tadi di pengajian ada yang tanya pertanyaan seperti ini ya Ustaz ya. Katanya suami nggak memberikan dan saya bilang iya ada. Dia bilang itu istri saya Ustaz. Dan itu dia bohong. Demi Allah saya kasih dia nafkah, saya kasih dia mobil, saya kasih begini. Nah ini. Tujuannya si perempuan tadi kalau memang betul suaminya, dia hanya mau bercerai saja setelah mengambil banyak harta dari suaminya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu harus benar-benar diteliti. Kenapa orang tua Anda? Kalau misalnya Anda sebagai anak hanya karena ingin membeli kendaraan misalnya, anak orang tua memang menganggap itu terlalu besar untuk apa? Dan Anda anggap itu adalah nafkah, itu keliru. Ya. Ini harus hati-hati. Kalau Anda laki-laki yang bertanya ini, maka kewajiban orang tua Anda memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Kalau Anda anak perempuan, kewajiban diberikan nafkah sampai menikah. Dan nafkah itu adalah makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, juga pakaian semampu yang diwajibkan nafkah. Kalau sebagai suami untuk istrinya atau orang tua orang tua dibebasi orang tua untuk anaknya, seperti itulah. Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa riba? Jazakallahu khairan. Kenapa dulu ini? Apakah Anda dulu pernah ngambil riba dan tidak tahu hukumnya? Kalau Anda tidak tahu hukumnya, kembali kepada Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 176. Allah mengatakan falahu ma salaf amru ilallah. Perkaranya yang lalu halal dan itu kembali urusannya kepada Allah, gitu kan? Kalau Anda sudah tahu, maka ini hukumnya harus dikeluarkan semua. Dan ini mirip dengan pertanyaan tadi ya. Saya insya Allah biidznillah akan coba bertanya kepada masyayikh tentang masalah ini. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, saya berterima kasih sudah partisipasi di acara kita. Kurang lebih sejam lebih kita sudah habiskan waktu. Teman-teman di Instagram silakan di follow dan disebarluaskan insya Allah. Terima kasih waktunya. Jazakumullah khair. Dan teman-teman di YouTube, saya juga mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah ikut, dan saya mengajak Anda subscribe tentunya acara kita ya, dan demi untuk mendapatkan pahala dan partisipasi dari